Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita sampai pada materi terkait dengan trigonometri, yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, perhatikan. Nah, di sini pada jumlah dan selisih dua sudut itu ada beberapa rumus. Yang pertama adalah rumus terkait dengan sin, ya. Jadi ketika ada sin, ya, sin alfa tambah beta itu sin cos sin, gitu ya. Sin, bentar saya biar terlihat. Sin cos sin, ya. Nah, kalau untuk sin maka dia yang pengurangan juga akan sama, ya. Hanya alfa kurangi beta itu sama dengan sin cos sin. Alfa beta tandanya sama, ya. Sedangkan kalau cos sin. Nah, kalau di sini pengurangan, di sini justru penjumlahan. Cos sin. Penjumlahan, maka di sini pengurangan. Kalau tan di sini adalah satu, ini ya. Tan alfa tambah beta itu tan alfa tambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Sedangkan kalau pengurangan, di sini tandanya juga sama, pengurangan dibagi 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, langsung saja kita ke contoh, ya. Kapan penggunaannya ini? Ya, kita ambil contoh yang pertama. Jika ada soal, ya, tentukan cos misalnya 15 derajat. Nah, perhatikan kalau untuk ini, ya, tanpa kalkulator kita disuruh mencari cos 15 derajat. Maka kita bisa peroleh, perhatikan yang rumus cos, ya. Cos 15 derajat itu kan bisa diperoleh dari cos gunakan sudut istimewa. Berapa? Misalnya 60 derajat kurangi 45, ya. Sudut istimewa kan ada 0, 30, 45, 60, 90, ya. Nah, ini dikurangi 45 derajat. Nah, betul kan? 15 kan hasilnya. Nah, sekarang kita cos. Lihat di sini cos, ya. Cos itu cos sin. Nah, udah kita buat kayak gitu. Berarti cos sin. Karena min berarti sini plus. 60, 45, 60, 45, gitu ya. Nah, karena istimewa maka sudah harus tahu cos dari 60 oke, setengah. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Nah, tinggal kita kalikan, berarti 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, ini kan ada yang sama, ya, 1/4. Nah, ini bisa dikeluarkan. Jadi 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Seperti ini. Nah, jadi ini bisa digunakan jika kalian mau menentukan cos, sin, atau tan dari sudut yang dia bisa dicari baik itu dari penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Itu, ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua coba terkait sin, ya. Kita coba cari soal dulu. Nah, misalnya diketahui
diketahui di situ sin A itu sama dengan 4/15 gitu ya. Maaf, 4/5. Kemudian sin B itu sama dengan 12/13. Kemudian di situ diketahui kalau sudut A itu sama dengan sudut tumpul. Sedangkan sudut B itu adalah sudut lancip ya. Sudut lancip itu berarti sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, kita disuruh mencari, tentukan misalnya berapa sin A plus B. Nah, gitu ya. Maka kita bisa jawab, ikuti rumusnya, sin A plus B itu sin, berarti sin cos, agak geser kecil, sin cos, kosin, cos sin A B kali-kali sini jumlah. Oke. Sekarang sin A berapa? 4/5. Cos B belum tahu. Cos A belum tahu. Sin B sin B 12/13. Nah, bagaimana cara menentukan sin A dan cos B dan cos B dan cos A? Nah, perhatikan di sini ya, kita tulis di bawah saja. Nah, ingat ya, Pythagoras ya. Nah, di situ diketahui kalau A-nya itu tumpul. Jadi, ketika A-nya tumpul, maka diperoleh bahwa, misalkan ya, di sini ini A. Kalau sin berarti kan sin demi, depan per miring. Berarti ini 5, ini 4. Maka cos A itu sama dengan, sini pakai 3 Pythagoras, 4 ke 5 di sini 3 ya. Nanti bisa dicari pakai Pythagoras ya. Nah, Pythagoras yang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari dua sisi yang tegak itu loh ya. Nah, kemudian cos A diperoleh berarti 3/5. Nah, kemudian karena di sini tumpul, maka cos kalau tumpul itu kan negatif. Masih ingat ya? Sin dikat semua plus ya. Ini konstan plus, sin dikat tangan kosong. Nah, ini yang positif. Karena tumpul, maka dia bentuknya, karena tumpul ya. Tumpul itu kan berarti di kuadran kedua. Maka cos A-nya itu negatif. Nah, sekarang yang satunya. Nah, misalkan saja di situ ini B ya, B. Karena B, sin B-nya itu adalah 12/13, berarti kan 12, sini ya. Ini miringnya di sini, berarti ini 13, sini 12, maka kalau Pythagoras diperoleh berapa? Diperoleh 5 ya, 5. Atau kita bisa cari bahwa ini adalah 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. 169 kurangi 144 sama dengan kan akar 25, berarti kan 5 ya. Nah, ini 5. Maka cos B itu sama dengan 5/13. Karena lancip maka positif ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, berarti cos B-nya 5/13.
Kemudian di sini cos A-nya negatif 3/15. Oke. Nah, kalau sudah, maaf, negatif 3/5. Nah, kalau sudah bisa dicari, berarti 4, nah ini kan hilang ya, berarti 4/13 ditambah atau dikurangi ya, di sini langsung aja min 36/65. Samakan penyebutnya, ini ya, 65 kurangi 65, ini berarti 13 nya dikalikan 5, ini berarti 20, di sini 36, maka hasilnya negatif 16/6. Nah, seperti ini penggunaannya ya, salah satu contoh dari yang lain. Terus kemudian kita misalnya contoh yang selanjutnya terkait dengan tan ya. Nah, kita sudah tahu bahwa rumusnya ketika tan itu alfa tambah beta, tan alfa tambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Kemudian yang satunya tan alfa kurangi tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, kita coba contoh misalnya tentukan tan dari 15 derajat. Maka kita bisa jawab bahwa tan 15 derajat itu bisa diperoleh dari tan 45 derajat kurangi 30 derajat. Nah, kita bisa gunakan rumus. Kalau pengurangan berarti tan alfa ya, atau A 45 derajat dikurangi tan 30 derajat bagi 1 plus tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Nah, tan 45 kan 1 ya, dikurangi tan 30 itu 1/3 akar 3. Bagi 1 ditambah 1 kali 1/3 akar 3. Nah, kalau sudah ketemu berarti 1 min 1/3 akar 3 per 1 plus 1/3 akar 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan, masih ingat ya, dengan yang namanya merasionalkan penyebut bisa. Atau kalian bisa misalnya gini ya, disamakan penyebutnya, berarti kurangi segini ya, ini akar 3, 3, 3, 3, ini yang atas ini ya, kemudian kan dibagi ya, sampai ini sudah selesai, dibagi ini ya, ditambah 100, ini akar 3, maaf sebentar, ini 3, kemudian 3, ini juga 3, tapi ini plus, di sini akar 3. Nah, kalau sudah kan ini bisa dibuat 3 dikurangi akar 3 per 3 gini ya, kali, ya kan, 3 per 3 plus akar 3. Nah, gini kan bisa. Nah, hanya dihilangkan. 3 dikurangi akar 3 bagi 3 ditambah akar 3. Ingat, kita kalikan apa sekawannya, 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Rasionalkan penyebut ya, masih tahu ya, ini namanya adalah rasionalkan penyebut. Materinya sudah disampaikan di kelas 10. Nah, berarti ini kali silang ya. Berarti ini 3 kali 3 9. Kurangi 3 akar 3. Kurangi 3 akar 3 ditambah 3. Gini kan.
per. Ingat kalau di sini A plus B, A min B. Maka jadinya A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti A kuadratnya 9 kurangi 3. Oke. Kalau sudah 9 tambah 3, 12 ya. Ya, perhatikan untuk yang ini tadi ya, negatif 3 dikurangi negatif 3, akhirnya ketemu berapa? Ya, negatif 6 akar 3. Nah, kalau ini kan sudah bisa ya, berarti 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, 6-nya ini kan hilang kan, berarti akar 3. Nah, inilah isinya, berarti 2 min akar 3. Ya, itu tadi terkait dengan rumus penjumlahan dan pengurangan atau rumus jumlah dan selisih sudut. Selanjutnya kita akan membahas terkait rumus-rumus sudut ganda ya. Yang dimaksud sudut ganda atau sudut rangkap itu di sini ada 2A, berarti kayak misalnya sin 2 alfa, kemudian 3 alfa, 6 alfa dan seterusnya ya. Jadi sudutnya itu lebih dari 1. Nah, misalnya sin 2A, maka bisa 2 kali sin alfa kali cos alfa. Kalau cos 2 alfa itu ada 3 rumus ya. Pertama cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua 2 cos kuadrat alfa min 1. Yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sekarang kan kalau tan 2 alfa itu 2 kali tan alfa bagi 1 min tan kuadrat alfa. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap. Langsung saja kita coba ke contoh ya. Contoh misalnya di sini ditanyakan diketahui sin A itu 45. Ditanya sin 2A. Ya, tinggal berarti tadi rumusnya 2 kali sin A kali cos A. Perhatikan yang cos A ini kan belum tahu ya, maka dibuat Pitagoras ya. Misalnya ini A, ini 5, ini kan 4 kan. Nah, maka ini sinnya 45. Maka di sini pakai Pitagoras ketemunya 3. Nah, tapi di sini 3 itu karena sudutnya tumpul ya. Kan kalian tahu kalau akar 9 ini kan plus minus. Nah, dipilih karena tumpul maka dia cosnya itu positif. Di kuadran kedua maka cosnya itu adalah 3/5 ya. Ini dia negatif ya, negatif maaf, karena cos di kuadran kedua itu negatif, maka di sini pakai negatif. Nah, maka akhirnya ketemu ini. Sedangkan kalau cos 2 alfa ini boleh memilih dari 3 rumus tadi. Misalnya memilih yang cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Akhirnya cosnya berapa, ini sinnya berapa, dikuadratkan akhirnya ketemu min 7/25. Sedangkan kalau tan bisa menggunakan rumus sin 2A per cos 2A karena rumus dari persamaan trigonometri yang dulu itu tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Jadi kalau di sini alfa, sini 2A, sini 2A. Atau boleh pakai rumus yang tadi ya, yang ini 2 kali tan ini. Tapi kan berarti mencari tannya berapa. Nah, kalau di situ bisa cari kalau tannya itu, nah kalau tan di sini tumpul berarti negatif ya, negatif dari 4/3. Nanti akan ketemu sama. Kalau kita coba bisa buat tan 2A itu sama dengan, lihat rumusnya, 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. 2 tan AA 1 min tan kuadrat A. Berarti 2 kali tan A-nya katakanlah langsung saja ya. Min 4/3 kemudian dibagi 1 min langsung saja berarti 16/9. Ini 9/9 ya. Oke. Maka ketemu sama dengan berarti ini ya. Min 7 ya. Bentar. 9 dikurangi ya 7 per
Langsung saja saya tulis di sini aja ya, tidak apa-apa. Min 7/9. Gini kan. Terus yang atasnya berarti 2 kali tan alfa berarti min 8/3. Ini kan. Nah, berarti ini kalau dibuat min 8/3 kali 9/7. Ini kan ada negatifnya ya. Nah, berarti ketemunya adalah 24/7. Ya, nanti akan sama. Nah, itu adalah terkait dengan sudut rangkap. Silakan bisa latihan untuk soal yang lain ya. Selanjutnya rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Jadi kalau misalnya ada soal ya, 2 kali sin alfa kali cos beta itu bisa dicari dengan rumus sin alfa plus beta tambah sin alfa min beta. Ya. Sin cos sin cos sin sin. Sin cos sin di sini sin tambah sin, kosin sin kurangi sin, cos tambah cos, sin cos. Ada negatifnya ya, cos tambah cos. Ya. Jadi perhatikan kalau di sini ini kebalik ya. Jadi yang ini tandanya plus tapi di depannya min. Nah, perhatikan untuk mencari rumus ini asal muasalnya bisa dari rumus yang pertama kali ya, jumlah atau selisih sudut. Nanti tinggal ditambahkan, nanti dia akan ketemu dari rumus perkalian. Langsung saja kita ke contoh. Misalnya ini 2 kali cos kali sin. Kosin. Kalau saya tadi ya mengingatnya kan ini sin cos kosin cos kosin sin. Sin plus sin min sin cos plus cos. Nah, ini minnya di depan. Kalau cos min cos nanti ininya dibalik. Ya, tapi diingat-ingat seperti itu boleh. Nah, kalau rumusnya di sini cos sama sin cos, kosin berarti sin dikurangi sin. Tinggal alfa min plus beta, alfa min beta ya. Ini 80 tambah 30, 80 tambah 50, 80 kurangi 50. Akhirnya ketemu 130 dikurangi setengah. Nah, untuk ini berapa nilai dari 130 derajat? Nah, itu nanti bisa dicari 130 itu dari berapa. Nah, biasanya diketahui atau mungkin dari misalnya 960 ditambah 60 tambah 10 ya. Ini tidak menunjukkan sudut istimewa, jadi bisa menggunakan kalkulator berapa atau langsung sin 130 derajat dikurangi setengah. Selanjutnya untuk rumus terkait jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya, ini bisa dicari dari misalnya sin tambah sin berarti ini ya, sin cos kosin sin. Nah, jadi kalau sin tambah sin maka 2 kali sin setengah kali x tambah y, ini setengahnya dari jumlah dikalikan setengahnya dari pengurangan. Kalau sin x kurangi sin y juga sama. Tapi ini 2 kali cos ya, setengah kali x tambah y kali sin setengah x tambah y dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya dicari dari operasi tadi ya, yang perkalian ketika dijumlahkan nanti akan menghasilkan rumus ini. Langsung saja kita contoh. Nah, misalnya ada 6x sin 6x tambah sin 2x. Nah, kita cek lagi, berarti sin tambah sin, berarti pakai rumus yang nomor 1 ya. 2 kali sin setengah. Nah, kita bisa gunakan berarti sin tambah sin cos. Nah, dia rubah ke bentuk perkalian. Berarti ini setengah kali 6x ya. Ini ya, 6x, kemudian 2x. Ini dikurangi, ketemunya 8x bagi 2 berarti 4x, ini berarti 2x. Nah, hasilnya 2 kali sin 4x kali cos 2x. Nah, kalau disuruh menyederhanakan, ya ini tadi untuk rumus
yang cos min cos ya, cos X min cos Y itu bisa diperoleh. Nah ini ya, negatif 2 kali, nah ini tinggal sama kayak tadi. Nah saya tambahkan contoh lagi. Misalnya di sini saya tulis ya. Nah, berapa hasil dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, ini kita bisa cari dengan rumus 2 kali, kalau sin tambah sin kan 2 kali sin setengah 75 derajat ya, ditambah 15 derajat sin cos setengah kali 75 derajat kurangi 15 derajat. Kita selesaikan ini, berarti 2 kali sin 75 tambah 15 itu 90, maka setengah kali 90 derajat dikalikan cos setengah kali 75 kurangi 15 berarti kan 60 derajat ya. Nah akhirnya ketemu 2 kali sin 45 derajat kali cos 30, cosnya tetap ditulis ya, cos 30 derajat. Kita cari, jadi 2 kali setengah akar 2 kali setengah akar 3 ya. Jadi kalau cos 30 derajat setengah akar 3, maka kita peroleh berarti ini kan hilang, jadi setengah ini kali ini berarti akar 6 ya. Jadi bisa digunakan untuk mencari sin A tambah sin B atau sin X tambah sin Y. Kalau yang tadi rumus di awal itu kan sudutnya di dalam kurung ya. Nah ini akan beda kalau kamu mencari misalnya sin 75 ditambah 15. Nah ini lain ya. Kalau seperti ini maka sin cos sin. Kalau ini kan sudutnya. Berarti ini 75, 15, 75, 15, kanan ini plus, ini plus. Nah, beda ya. Jadi, caranya beda. Kalau ini tadi kan penjumlahan dari sin atau kosinus, tapi kalau yang di sini ada penjumlahan sudutnya. Jadi beda ya. Oke, itulah semua terkait dengan rumus-rumus trigonometri. Ada rumus jumlah dan selisih sudutnya, yang ini tadi. Kemudian ada sudut rangkap, yang 2A, 3A berapa. Kemudian ada yang perkalian sinus kosinus, sama penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari, semoga bermanfaat. Silakan untuk memperbanyak latihan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.